Dunia sedang tidak baik-baik saja. Di tengah polarisasi geopolitik yang kian tajam dan perang dagang yang merobek rantai pasok global, modal internasional berhamburan mencari tempat berlindung. Dan di Asia Tenggara, arena pertarungan untuk memperebutkan modal raksasa ini menyisakan dua gladiator utama, Indonesia dan Vietnam. Mari kita singkirkan sejenak angka-angka statistik yang kaku. Ini bukan sekadar kompetisi PDB biasa, ini adalah benturan dua filosofi kelangsungan hidup bernegara di abad ke-21. Di satu sisi, Indonesia bertindak bak raksasa yang menyadari kekuatan ototnya, menggunakan kekayaan mineral mentah dan pasar domestiknya untuk memaksa dunia bermain dengan aturannya. Di sisi lain, Vietnam menari layaknya pesenam yang sangat lincah, membuka semua pintu, menghapus hambatan birokrasi, dan membiarkan negaranya menjadi pabrik rakitan terbesar bagi raksasa teknologi. Jika kita hanya melihat papan skor di tahun 2025, Anda mungkin berpikir Vietnam sudah menang telak. Ekonomi Vietnam melesat bak roket dengan pertumbuhan 8,02%. Akselerasi ini didorong oleh sektor manufaktur yang tumbuh nyaris 10%. Mereka meraup nilai ekspor fantastis sebesar 475 miliar dolar AS. Tapi mari kita bedah anatomi dari angka raksasa tersebut. Dari total 475 miliar dolar AS ekspor Vietnam, tahukah Anda berapa porsi yang dikuasai oleh perusahaan asing? 77,3%. Ya, lebih dari 3/4 perputaran ekspor Vietnam dikendalikan oleh sektor penanaman modal asing, sementara sektor domestik mereka justru mencatatkan defisit nyaris 30 miliar dolar AS. Ini adalah paradoks pertama. Vietnam tumbuh luar biasa cepat, tetapi mesin utamanya adalah mesin pinjaman dari luar negeri. Sekarang, kita putar pandangan kita ke selatan, ke Indonesia. Pada tahun 2025, pertumbuhan Indonesia terlihat jauh lebih kalem di angka 5,11%. Terkesan lambat? Tunggu dulu, Indonesia memiliki apa yang tidak dimiliki Vietnam, benteng pasar domestik dan kedaulatan komoditas. Indonesia mencetak surplus perdagangan masif sebesar 41,05 miliar dolar AS di tahun 2025. Dan berbeda dengan Vietnam, surplus ini tidak hanya bergantung pada pabrik asing yang merakit elektronik, melainkan ditopang oleh surplus non-migas sebesar 60,72 miliar dolar AS dari komoditas ekstraktif, perkebunan, dan tentu saja besi dan baja hasil hilirisasi. Satu negara mengandalkan kecepatan dan kelincahan untuk menyerap rantai pasok asing. Negara lainnya menggunakan daya gravitasi pasarnya untuk memaksa modal asing tunduk. Pertanyaannya, modal mana yang paling tahan banting? Segmen 2, Grand Strategy, semikonduktor versus hilirisasi. Untuk memahami siapa yang akan mendominasi dekade ini, kita harus membedah senjata rahasia mereka. Di Hanoi, pemerintah Vietnam meluncurkan strategi yang sangat ambisius dengan presisi bedah saraf. Mereka menyebutnya Formula C sama dengan Specialized, Electronics, Talent, ditambah posisi Vietnam sebagai destinasi netral geopolitik. Mereka menargetkan mencetak 50.000 insinyur ahli desain chip hingga 2030. Vietnam tidak ingin terjebak hanya menjadi tukang jahit sepatu. Mereka ingin mendesain sirkuit otaknya. Buktinya, pada 2025, ekspor komputer, produk elektronik, dan komponennya melampaui 107 miliar dolar AS, menyumbang sebesar lebih dari setengah total peningkatan ekspor negara tersebut. Arus FDI yang masuk mengalir deras ke manufaktur berteknologi tinggi. Bahkan perusahaan domestik mereka, Viettel, sudah mulai membangun pabrik manufaktur sirkuit chip 32 nanometer yang akan beroperasi penuh di tahun 2028. Sementara itu, Indonesia bertaruh pada strategi brutal namun efektif bernama hilirisasi. Negara ini menolak sejarahnya sebagai bangsa pengekspor tanar dan bebatuan mentah. Dengan melarang ekspor biji nikel, modal global dipaksa mendirikan smelter di dalam negeri. Hasilnya, penanaman modal asing atau FDI Indonesia menyentuh rekor tertinggi di kuartal keempat 2025, mencapai 256,30 triliun rupiah. Pabrik baterai sel EV pertama bernilai 1,1 miliar dolar AS hasil patungan Hyundai dan LG sudah beroperasi. Raksasa Tiongkok, CATL, sedang mengebut pabrik baterai lithium-ion berkapasitas 6,9 gigawatt yang dijadwalkan beroperasi di akhir 2026. Tapi, Indonesia sadar, nikel saja tidak cukup karena padat modal dan miskin serapan tenaga kerja.
Oleh karena itu, di penghujung 2025, pemerintah menginjak gas pada hilirisasi pertanian. Proyek hilirisasi kelapa ditargetkan selesai akhir 2026, menyedot investasi 100 miliar dolar AS dari Tiongkok yang diproyeksikan akan langsing menyerap hingga 10.000 tenaga kerja lokal. Ini adalah langkah catur krusial untuk mendistribusikan kekayaan ke level akar rumput. Segmen 3, pasar tenaga kerja dan krisis daya saing. Peta menyala menunjukkan distribusi upah, angka pengangguran, dan skor pendidikan kedua negara. Namun, sehebat apapun visi industri, pada akhirnya ia akan dijalankan oleh manusia. Mari kita bicara soal pasar tenaga kerja. Pada tahun 2026, Vietnam menaikkan upah minimum regionalnya secara rata-rata 7,2%. Di wilayah pusat industri atau Region 1, upahnya dipatok di angka sekitar 201 dolar AS per bulan. Angka pengangguran mereka sangat rendah, hanya 2,24% pada pertengahan 2025. Mereka menawarkan kepastian sistem dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Di Indonesia, pengupahan adalah labirin desentralisasi. Upah minimum di Jakarta mungkin tinggi, tetapi di sentra-sentra manufaktur Jawa Tengah, upahnya bisa berada di kisaran 138 dolar AS per bulan. Ini menciptakan arbitrase upah yang ekstrim. Jika Anda membuka pabrik dengan 500 karyawan di Jawa Tengah dibandingkan Jakarta, Anda bisa menghemat lebih dari 20 miliar rupiah setahun. Namun, masalah utamanya bukanlah harga buruh, melainkan tingkat pengangguran kita yang tertinggi di ASEAN, mencapai 4,76%. Masalah paling kronis bagi Indonesia adalah kualitas fundamental akalnya. Pada pengukuran daya saing global IMD World Competitiveness Ranking 2025, Indonesia jatuh secara tragis. Kita merosot 13 peringkat, terperosot ke urutan ke-40 di dunia. Tertinggal jauh dari Singapura, kedua, maupun Thailand, sementara efisiensi bisnis dan infrastruktur kita dinilai stagnan. Kelemahan terbesar kita terlihat pada skor PISA 2022 yang hasilnya terus membayangi hingga 2025. Skor literasi membaca anak-anak Indonesia anjlok ke 359 poin, dan skor matematika kita tertahan di 366 poin. Hanya sekitar 13% angkatan kerja kita yang mengenyam pendidikan tinggi. Pabrik baterai bisa dibangun dengan modal asing, tetapi inovasi menuntut otak bangsa sendiri. Bila tidak pembenahan pendidikan radikal, mimpi menjadi pemain teknologi global hanyalah angan-angan. Segmen 4, tumit Achilles, krisis listrik versus emisi kotor. Layar terbelah, menunjukkan kabel-kabel listrik yang putus di Vietnam bersanding dengan asap hitam dari cerobong PLTU di Sulawesi. Sehebat apapun senjata gladiator, mereka memiliki tumit Achilles, titik buta yang bisa menghancurkan seluruh kehebatan mereka. Bagi Vietnam, titik mati itu adalah krisis energi. Ambisi mereka menjadi pusat manufaktur dunia bertabrakan dengan lambatnya pembangunan infrastruktur kelistrikan. Hampir 29% kapasitas listrik Vietnam sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga air. Ketika musim kemarau panjang menghantam dan air waduk menyusut, jaringan listrik mereka kolaps. Di provinsi pusat industri seperti Bac Ninh dan Bac Giang, perusahaan besar seperti Foxconn, Canon, hingga Samsung seringkali dihantam pemadaman bergilir. Kerugian ekonomi dari krisis listrik ini pernah mencapai 1,4 miliar dolar AS. Anda tidak bisa merancang chip semikonduktor bernilai miliaran dolar jika aliran listrik pabrik Anda mati 3 kali seminggu. Tapi jika Vietnam berjuang mencari listrik, Indonesia menghadapi krisis yang jauh lebih gelap, taksun lingkungan. Hilirisasi nikel Indonesia digerakkan oleh satu hal, yaitu batu bara. Sebagian besar pabrik peleburan raksasa kita hidup dari PLTU kaptif, pembangkit listrik batu bara terdedikasi di luar jaringan PLN. Analisis memproyeksikan hal yang mengerikan. Jika ekspansi industri nikel dibiarkan tanpa regulasi emisi udara yang ketat, polusi ini diproyeksikan dapat memicu penambahan 3.800 kematian tambahan pada tahun 2025 dan meninggalkan beban ekonomi akibat degradasi kesehatan senilai 2,63 miliar dolar AS setiap tahunnya. Menjadi raja baterai listrik dunia tidak akan ada artinya jika produk Anda diboikot oleh pasar Eropa dan Amerika karena melanggar standar lingkungan yang ketat. Segmen 5, prospek 2026 dan kesimpulan strategis. Lampu panggung perlahan memusat kepada pembicara. Musik latar belakang menurun menjadi ritme yang konstan dan mendalam. Kita tiba di penghujung analisis. Menatap tahun 2026, apa prospek kedua raksasa ini?
Vietnam diproyeksikan oleh Bank Pembangunan Asia atau ADB dan World Bank akan tumbuh kuat di angka 6,0% hingga 6,5%. Mereka harus bekerja ekstra keras menyeimbangkan lonjakan modal dengan perbaikan darurat pada infrastruktur kelistrikan mereka, agar krisis pemadaman tidak membuat modal semikonduktor lari ke negara lain. Sementara itu, Indonesia diperkirakan oleh IMF akan menapak di pertumbuhan yang solid dan stabil di level 5,1% pada 2026. Pertumbuhan ini didasari oleh fondasi konsumsi domestik yang tidak mudah goyah. Namun, tugas terberat Indonesia adalah membersihkan birokrasi, mengembalikan daya saing yang anjlok di peringkat dunia, memperbaiki mutu pendidikan dasar, dan memastikan transisi energi bersih di sektor hilirisasinya. Mari kita tarik kesimpulan utamanya. Indonesia dan Vietnam tidak sedang mendaki gunung dari jalur yang sama. Vietnam mendaki dengan cara menumpang pada eskalator rantai pasok global. Mereka sangat lincah, sangat terintegrasi, namun sangat rentan terhadap guncangan eksternal dan keterbatasan energi dasar. Jika Amerika Serikat batuk atau mesin logistik Tiongkok tersendat, Vietnam akan langsung demam. Indonesia mendaki dengan cara memahat tebingnya sendiri. Kita lambat, birokratis, dan memikul beban demografi ratusan juta manusia. Tetapi kita memiliki fondasi ketahanan domestik yang nyaris mustahil diruntuhkan dari luar. Siapa yang akan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah terlebih dahulu? Jawabannya ada pada seberapa cepat Vietnam bisa berdaulat atas teknologi produksinya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak asing, dan seberapa tulus Indonesia mau memperbaiki kualitas otak manusianya dan kelestarian alamnya. Masa depan Asia Tenggara sedang ditulis ulang, dan sejarah pada akhirnya hanya akan mengingat bangsa yang disiplin dalam mengeksekusi mimpinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen pendapat kalian apakah kita mampu mengejar 8% Vietnam atau malah jalan di tempat bahkan mundur. Saya undur diri, and see you!